Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Publik Studi Kasus Pemerintahan Pusat pada Kementerian Agama. Nah, dari kelompok 1 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri, Sofiatul Rahman. Saya Alvina Darmayanti Effendi. Saya Nafisa Benamsyah Safa. Saya Nafi Darmayanti. Saya Yuni Safira Putri Agustin. Nah, selanjutnya adalah latar belakang dari pengambilan judul ini. Nah, di Indonesia terdapat 34 kementerian di bawah naungan pemerintah pusat, salah satunya yaitu Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, ada 7 fungsi dari Kementerian Agama ini. Nah, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang tertera di samping ini, tentunya diperlukan anggaran untuk merealisasikan fungsi-fungsi yang ada di Kementerian Agama. Nah, pada tahun 2023, Kementerian Agama termasuk kementerian dengan alokasi dana tertinggi dari pemerintahan pusat. Nah, salah satunya Kementerian Agama berada di posisi ke-7 dengan alokasi dana sebesar 70,4 triliun rupiah. Nah, untuk menyelenggarakan alokasi dana ini perlunya perencanaan anggaran yang baik. Nah, bagaimana sih alur perencanaan anggaran yang baik di dunia kementerian itu? Nah, mari kita simak video dari teman-teman saya selanjutnya. Dalam perencanaan dan penganggaran, di sini terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran, terdiri dari kebijakan anggaran dan prioritas dan alokasi, kemudian RKAKL. Proses yang kedua yaitu pelaksanaan, terdiri dari DIPA, sistem dan prosedur akuntansi, kemudian laporan keuangan. Proses yang terakhir yaitu pengawasan atau pengendalian, terdiri dari evaluasi kinerja dan hasil evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan anggaran, prioritas, dan alokasi. Kebijakan anggaran merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai program pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemudian yang kedua, prioritas dan alokasi. Prioritas dalam KBBI yakni didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Dengan kata lain, arti prioritas adalah sesuatu yang penting sehingga perlu diutamakan dan didahulukan. Dalam Kementerian Agama di sini ada 3 prioritas. Yang pertama yaitu prioritas pendidikan, direncanakan 42,5% dari anggaran. Yang kedua ada prioritas agama yang direncanakan 6,5% dari anggaran. Yang ketiga ada prioritas pelayanan direncanakan 51% dari anggaran. Kemudian alokasi. Alokasi dalam KBBI yaitu penentuan banyaknya uang atau biaya yang disediakan untuk suatu keperluan. Untuk alokasi anggaran itu sendiri pada Kementerian Agama yaitu terdiri dari belanja pegawai operasional sebesar 47,7%, kemudian belanja barang operasional sebesar 4,16%, yang terakhir belanja barang non operasional sebesar 48,2%. Nah, untuk pembiayaan kegiatan prioritas itu masuk kepada pengeluaran non operasional. Proses selanjutnya yaitu adalah penyusunan RKKL. RKKL adalah rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga. RKKL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara atau lembaga dan sebuah penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana kerja kementerian yang bersangkutan dalam 1 tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dalam menyusun RKKL terdapat 3 acuan yaitu APBN, PNBP, dan PHLN. Di mana APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar simetris dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Yang kedua yaitu PNBP. PNBP atau penerimaan negara bukan pajak merupakan suatu penerimaan yang diterima pemerintah pusat namun bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan ini dipungut langsung dari orang pribadi yang melakukan pembayaran atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Yang ketiga yaitu PHLN atau pinjaman dan hibah luar negeri.
adalah pinjaman atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari prosedur RKKL. Yang selanjutnya di sini ada sistem dan prosedur akuntansi. Di sini sistem dan prosedur akuntansi ini dibagikan menjadi dua, yaitu formulir dokumen dan catatan atau register. Di sini formulir dokumen atau memiliki arti dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir ini disebut juga dengan istilah dokumen. Kenapa kok bisa disebut dengan dokumen? Dikarenakan dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi akan direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Formulir sering disebut dengan istilah media. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai media? Dikarenakan formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa atau kegiatan yang terjadi dalam organisasi. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai perencanaan atau pencatatan. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi, yaitu berupa kumpulan rekening-rekening dalam buku besar selanjutnya yang akan disusun secara periodik dan disusun ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri yaitu merupakan di mana laporan berisikan segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun pembelian secara kredit atau penjualan secara kredit. Laporan ini dibuat dalam periode tertentu, contohnya setiap bulan atau setiap tahun. Dan ini tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Dan dalam laporan keuangan itu sendiri terdiri dari 5, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran. Apa sih laporan realisasi anggaran itu? Laporan realisasi anggaran itu menggambarkan perbandingan antara daftar isian pelaksanaan anggaran atau biasa disebut dengan DIPA. Yang kedua yaitu ada neraca. Neraca di sini yaitu menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan juga ekuitas dana. Kemudian yang ketiga ada laporan operasional. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus atau defisit dari operasi, baik dari kegiatan juga atau kegiatan dari non operasional. Selanjutnya ada surplus dari sebelum pos luar biasa dan juga pos luar biasa. Dan selanjutnya ada surplus LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Di sini laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang terakhir yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Di sini catatan atas laporan keuangan yang biasa kita sebut dengan CALK yaitu menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atas analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca, termasuk pula dalam CALK. CALK sendiri yaitu merupakan penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja. Nah, untuk ini berdasarkan PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja pada Kementerian Agama, yakni memiliki tujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Untuk hasil evaluasi kinerja sendiri, di sini definisi evaluasi hasil dalam Kementerian Agama yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, jangan lupa komen di kolom komentar
Dan jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa follow IG kami di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.